Menjadi seorang mantan menteri, seharusnya memiliki kehidupan yang terjamin, setidaknya oleh negara. Namun hal ini tidak didapatkan oleh Sutami. Sutami adalah mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik di era Presiden Soekarno. Ia mengawasi banyak proyek pembangunan. Namun kehidupannya sangat sederhana. Sutami lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 19 Oktober tahun 1928. Sutami ditunjuk menjadi Menteri Negara di Perbantukan sejak era Kabinet Dwi Kora tahun 1964 di era kepemimpinan Presiden Soekarno. Lalu ia dipercaya menjadi Menteri Koordinator Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk urusan penilaian konstruksi. Setelah itu karirnya masih berlanjut dengan mengisi jabatan yang sama pada Kabinet Dwi Kora II. Tahun 1966, Iri Sutami akhirnya meninggal dunia pada 13 November tahun 1980 saat usianya 52 tahun setelah diketahui mengidap penyakit liver. Sutami seringkali disebut-sebut sebagai menteri termiskin dalam sejarah Republik Indonesia. PLN pun pernah mencabut listrik di rumahnya karena Sutami telat membayar listrik. Tak hanya itu, Sutami disebut-sebut tak punya uang untuk membayar biaya rumah sakit sehingga ia harus bergulat dengan sakitnya. Karena kekurangan uang, Sutami pun harus tinggal di rumah yang atapnya bocor. Hal itu terungkap dari tulisan Hendro Pranoto Suselo, staf ahli Menteri PU, dalam edisi khusus 20 tahun majalah Prisma yang diterbitkan LP3S tahun 1991. Semua itu terjadi karena Sutami tidak pernah mau memanfaatkan fasilitas negara secara berlebihan. Ia memang dikenal tidak pernah hidup bermewah-mewah sekalipun ia adalah Menteri Kabinet selama 14 tahun. Saat tak lagi jadi menteri di tahun 1978, dia pun mengembalikan semua fasilitas negara yang pernah ia terima. Meski hidup dalam kondisi serba pas-pasan hingga kekurangan, ia tetap menciptakan prestasi gemilang, salah satunya jembatan Semanggi yang kini menjadi ikon Jakarta. Di bawah kepemimpinannya, beragam proyek besar juga diawasi tanpa meminta fee kepada pemborong atau perusahaan yang mengerjakannya. Proyek itu misalnya renovasi gedung DPR, pembuatan waduk Jatiluhur, hingga pembangunan Bandara Ngurah Rai di Bali dan jembatan Ampera di Palembang.